Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Kamal Hidayat dari kelas 3C Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada ternak jantan dan betina beserta juga hormon-hormon yang ada pada alat reproduksi ternak jantan dan betina. Baiklah, kita mulai yang pertama, yaitu organ reproduksi hewan jantan. Organ reproduksi hewan jantan pada umumnya dapat dibagi atas 3 komponen. Yang pertama itu organ kelamin primer, yaitu gonad jantan yang dinamakan testis. Yang kedua yaitu organ aksesoris atau kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap, seperti kelenjar-kelenjar vesicularis, prostata, dan Cowper, dan saluran-saluran yang terdiri dari epididymis dan vas deferens. Dan yang ketiga yaitu alat kelamin sekunder yang berupa penis. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari organ reproduksi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu testis. Testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada ternak jantan yang berfungsi memproduksi spermatozoa, sereksi hormon dan protein. Selain itu diproduksi estrogen dan berbagai jenis protein yang berperan penting dalam fungsi spermatozoa. Yang kedua yaitu epididymis. Epididymis adalah saluran eksternal pertama dari testis dan menyatu ke permukaan testis serta terbungkus dalam tinuka dengan testis yang mempunyai 4 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai transportasi, yang kedua sebagai konsentrasi semen, yang ketiga maturasi dan penyimpanan spermatozoa. Epididymis dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu kaput atau kepala epididymis, kauda atau ekor epididymis, dan korpus atau badan epididymis. Yang ketiga yaitu skrotum. Skrotum adalah 2 lobus kantong yang membungkus testis, di mana skrotum ini berfungsi untuk melindungi dan menyokong testis, mengatur temperatur dari testis dan epididymis supaya temperatur dalam testis tetap stabil, yaitu 4-7 derajat Celcius di bawah temperatur tubuh. Yang keempat, ductus deferens. Ductus atau vas deferens mempunyai saluran yang menghubungkan kauda epididymis dengan uretra, yang mana dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam pengangkutan spermatozoa. Bagian kelima yaitu kelenjar-kelenjar aksesoris. Kelenjar-kelenjar aksesoris ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu vesicula seminalis atau vesicularis. Vesicularis ini adalah sepasang kelenjar yang berbentuk seperti anggur, yang mana vesicularis ini berkontribusi lebih dari setengah volume total cairan semen, yang mana berisi senyawa-senyawa organik. Yang kedua yaitu kelenjar prostata. Kelenjar prostata adalah kelenjar tunggal yang terdapat di sepanjang uretra bagian posterior, saluran ekskretoris, dan kelenjar vesikular, yang mana kelenjar prostata ini berkontribusi kecil untuk volume semen, yang mana sekresinya berupa ion non-organik. Adapun yang ketiga yaitu kelenjar bulbo atau Cowper, yang mana Cowper ini adalah sepasang kelenjar yang terletak di sepanjang uretra dekat titik luar panggul. Kelenjar ini sekresinya merupakan residu urin dari uretra sebelum ejakulasi. Bagian yang keenam, uretra. Uretra adalah saluran urogenitalis untuk menyalurkan urin dan semen. Uretra dibedakan atas 3 bagian, yaitu bagian pelvi, bagian bulbus uretredan, dan bagian penis. Bagian yang ketujuh, penis. Penis mempunyai tugas ganda, yaitu menyalurkan urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri atas bagian akar, badan, dan ujung yang berakhir pada glans penis. Yang selanjutnya yaitu organ reproduksi ternak betina. Yang pertama, ovarium. Ovarium organ utama yang menghasilkan sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa
dan akan berkembang sebagai individu baru. Ovarium juga menghasilkan estrogen dan progesteron. 2. Oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus. Bentuknya seperti pipa tidak beraturan, yang mana oviduk berfungsi untuk mengangkut ovum dan spermatozoa. Di tempat inilah akan terjadi pembuahan dan pertama kalinya terjadi pembelahan sel dari embrio. Ketiga, uterus. Uterus adalah suatu organ muskuler yang mempunyai lanjutan dari oviduk dan berakhir pada suatu muara pada bagian vagina di kaudal, yang mana berfungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio dan fetus. Yang keempat, vagina. Vagina berbentuk bulat panjang dengan dinding yang tipis dan elastis. Kedalamannya sekitar 20-30 cm. Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina dekat dengan serviks. Vagina inilah yang digunakan sapi sebagai alat kopulasi atau perkawinan. Vagina juga akan menghasilkan lendir yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya masa birahi atau estrus pada sapi betina. 5. Serviks. Serviks, saluran reproduksi betina ini terletak pada bagian depan perbatasan dengan bagian uterus dan bagian belakang yang menonjol pada vagina. Serviks memiliki fungsi mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Fungsi lainnya adalah sebagai media tampung sperma dari proses perkawinan secara alami. Yang keenam, vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina bagian paling luar, yang mana berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Vulva berbentuk lipatan-lipatan dan ada yang tertutup rambut halus. Bagian tengah vulva terdapat klorotis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi pada ternak pejantan. Yang pertama, gonadotropin, releasing hormone atau GnRH. Organ yang memproduksi GnRH ini adalah hipotalamus, yang mana hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral pada ternak sapi, yang mana produksi GnRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GnRH ini mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari atau bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Yang kedua, follicle stimulating hormone atau disingkat dengan FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH akan menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH, yang mana hormon ini mempunyai efek perubahan morfologi pada ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degraft atau folikel yang matang, atau bisa juga disebut dengan folikel yang siap untuk ovulasi. Yang ketiga, luteinizing hormone atau LH. Selain memproduksi hormon FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lainnya, yaitu hormon LH, yang mana hormon LH ini berfungsi juga sebagai merubah morfologi dari ovarium. Yang keempat, yaitu testosteron. Secara umum, hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan, yaitu HPG hormon atau hipofise pituitary gonadal axis dan hormon steroid. Testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid, yang mana steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon organ reproduksi pada ternak betina. Hormon organ reproduksi pada ternak betina hampir sama dengan yang terdapat pada ternak jantan, akan tetapi pada ternak betina tidak memiliki testosteron, yang dimana testosteron ini digantikan dengan 4 hormon lainnya, yang mana 4 hormon yang pertama yaitu estrogen, yang mana folikel di ovarium memproduksi estrogen.
Semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin banyak atau semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Tingginya kadar estrogen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar GnRH akan memacu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi. Yang kedua yaitu progesteron. Progesteron mempunyai nama lain hormon kebuntingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan. Hormon progesteron ini akan menekan produksi LH dan FSH. Inilah yang akan menyebabkan pada saat sapi bunting tidak menunjukkan gejala birahi lagi. Yang keempat yaitu hormon prostaglandin, yang mana prostaglandin ini dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus luteum. Karena fungsi prostaglandin yang dapat menghancurkan korpus luteum ini membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi estrus. Hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran. Hormon yang keempat, oksitosin. Oksitosin merupakan hormon yang berperan pada proses kelahiran dan setelah kelahiran. Pada proses kelahiran, hormon ini menstimulasi kontraksi otot-otot uterus sehingga proses kelahiran terjadi. Pasca kelahiran, hormon ini berfungsi sebagai hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk ternak. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.